Halo, apa kabar? Kita kembali berjumpa bersama dengan Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky ini menarik ini ya kalau kita amati apa yang terjadi di Golkar ya di tengah-tengah isu bahwa Pak Jokowi melalui proksinya ingin mengambil alih Golkar itu kemarin berlangsung pertemuan ya. Sebenarnya udah hari Jumat yang lalu berlangsung pertemuan buka bersama di Bali. Unik juga ya pilih buka bersamanya di Bali gitu ya. Dan yang yang cukup mengejutkan itu kan ada klaimnya Erlangga bahwa dia itu memenangkan 25% dari suara Prabowo Gibran. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan minimal 5 kursi menteri. Terus kemudian yang saya agak terkejut itu pernyataan dari Pak Luhut ya sebagai Dewan Penasihat yang menyatakan Golkar jangan mau diatur-atur oleh orang luar. Emang orang luar yang mengatur-ngatur Golkar siapa sekarang kecuali Pak Jokowi ya, Bung Rocky ya? Pasti itu yang dimaksud oleh Pak Luhut. Nggak mungkin dia keceplosan kalimat. Karena tetap, menurut analisis saya itu Golkar akan diminta untuk membagi kursi dengan Gibran, dengan Jokowi. Karena ini eh, apa namanya tuh komposisinya kan akan berubah. Bahwa hak dari Golkar itu pasti dia mau pastikan lima. Sebab kelihatannya lima itu yang memang deal dengan Gerindra, tetapi dari lima itu bisa diambil dua untuk Gibran, tiga datang dari Jokowi. Jadi Golkar nggak dapat apa-apa, nanti kan dianggap itu Golkar punya tuh. Jadi kelihatannya Golkar memang kembali menjadi partai profesional yang berupaya untuk menuntut haknya tuh. Karena memang kalau dilihat ya Golkar yang nyumbang banyak pada Gerindra, bukan bukan Gibran dan bukan Jokowi kan. Dasarnya itu kan. Kan walaupun dianggap bahwa komposisi ini diatur oleh Jokowi, tapi faktanya peran Jokowi untuk menaikkan Prabowo itu sebetulnya kecil kecil sekali itu. Demikian juga Gibran tuh. Faktanya bahwa Gerindra sebetulnya udah kuat dari awal tuh. Walaupun dorongan-dorongan dari Jokowi itu berguna, bermanfaat. Tapi bagi Golkar lebih besar peran dia daripada peran Jokowi. Kira-kira begitu kalkulasi di dalam. Nah itu juga yang menyebabkan mungkin sebagai ahli dari Big Data, eh, Pak LPP tahu bahwa big data menunjukkan bahwa Golkar itu lebih lebih berpengaruh di daerah daripada Jokowi itu, dan fakta-fakta itu yang saya kira menunjukkan kenekatan Pak Pak Luhut untuk langsung ancam jangan ada orang luar yang Hmm. ikut serta dalam proses kaderisasi atau regenerasi di Golkar. Ya pasti yang orang tanya tuh yang luar Golkar siapa, yang ya ada banyak orang, tetapi yang menginginkan Golkar itu cuma satu orang namanya Joko Widodo kan, cuma itu dalilnya. Ya, ya, ya. Memang betul Pak Luhut juga memuji eh, di bawah kepemimpinan Erlangga itu sukseslah sekarang ini mendapatkan 102 kursi yang sudah pasti di tangan dan katanya masih bisa bertambah 2 sampai 4 kursi lagi yang masih dalam sengketa gitu. Jadi artinya merasa loh ini sudah berhasil ya jangan diganti dong begitu ya dan kabarnya juga DPD akhirnya juga sepakat untuk tetap mengusung Erlangga begitu. Jadi apa ya the winning team itu jangan diganti kira-kira begitu ya. Ya, Pak Lut kan ngerti itu komposisi di Golkar tuh apa aja, faksi siapa saja tuh. Jadi pembagian kursi di Golkar udah selesai. Faksi ini dapat dua menteri ini, faksi yang sana dapat ini, orang JK dapat ini, yang berasosiasi dengan Pak Ical dapat sekian, yang Pak Lut dapat sekian. Jadi mungkin Pak Lut juga berhitung. Kalau ada yang intervensi, bisa-bisa kader Pak Lut nggak masuk di dalam komposisi kabinet nanti kan. Jadi dari awal memang Jokowi mengincar Golkar, dan itu terbuka sebetulnya kita kita tahu sama-sama dari bisik-bisik bahkan di kalangan internal Golkar atau petinggi Golkar itu, kalau saya nguping atau diajak diskusi saya tahu tuh bahwa memang Golkar cemas karena yang akan ambil alih bukan Prabowo tapi Jokowi itu. Dan tentu Jokowi menganggap bahwa itu ada persiapan dia untuk yang selalu kita sebutkan backup politik dia nanti setelah lengser. Jadi tetap Golkar merasa kalau itu diizinkan, diiakan, artinya Golkar mungkin tinggal ke bagian dua. Yang dikasih lima tapi yang dia kuasai secara real cuma dua, yang lain dikuasai Jokowi, yang lain dikuasai Gibran kan. Jadi Ya, tetap di koalisi Prabowo itu bukan sekedar koalisi partai, tapi ada tambahan dua koalisi, yaitu Gibran sendiri tentu menuntut ya. uh, orang dia masuk tuh, demikian juga Pak Jokowi. Padahal itu kan sama aja kan, Gibran dan Jokowi kan sama tuh. Tapi Hmm. dua-duanya kan udah muncul semacam ambisi harus punya ada orang Gibran sebagai wakil presiden harus punya ada menteri yang ditunjuk. Demikian juga Jokowi. Akhirnya habis juga yang mau dibagi pada partai kan, Ya, karena ya. dimonopoli oleh anak dan ayah itu. Ya, tapi pertanyaannya begini, Bung Rocky, kan bagaimanapun juga selama ini Pak Luhut itu orang kepercayaannya Pak.
Jokowi gitu. Bahkan jabatan paling banyak juga diberikan pada Pak Luhut. Apa iya kemudian yang dimaksud jangan coba campur itu Pak Jokowi yang dimaksud oleh Pak Luhut. Kalau memang iya dan kelihatannya memang iya karena memang nggak ada orang lain seperti yang Anda sampaikan tadi untuk mengincar Golkar. Apakah dengan begitu sekarang ini Pak Luhut sudah kalau dalam bahasa yang kita sering gunakan di terminologi Indonesia adalah sudah mulai siap-siap lompat ke Skoci karena kapalnya udah mau karam gitu. Kalau tanya buat Pak Luhut, dia pasti bilang, Aro, ku tahu kau maksudmu tuh. Jangan kau pikir buruk-buruk lagi. Kira. Tetapi kita bisa baca gimmick itu kan. Jangan kau Ya. pikir buruk-buruk. Artinya bagi Luhut memang itu real tuh. Sebagai orang yang matang dalam politik dan di Golkar itu, suara Luhut tetap didengar. Tentu dia ingin Golkar itu harus minimal ada dalam kendali Luhut kan. Mm-mm. Kalau Luhut yang menginginkan, Luhut bisa jadikan jaminan dia supaya Jokowi jadi ketua Golkar. Tapi Mm-mm. buat Pak Luhut kan itu juga susah untuk diterangkan pada Prabowo kan. Sebagai orang yang bersahabat dengan Prabowo, tentu Luhut mesti terangkan pada Prabowo bahwa ada kesempatan atau suasana sedang berkembang, yaitu Jokowi akan ambil alih Golkar. Tentu tidak resmi seperti kalimat saya, tetapi Pak Prabowo juga mengerti itu tuh. Dan itu artinya bahaya buat Pak Prabowo kan. Karena kalau Jokowi yang ambil alih Golkar, Jokowi punya kekuatan baru di DPR. Itu berarti dia akan mengawasi Prabowo kan. Padahal Prabowo dikasih semacam mandat kosong oleh Jokowi untuk mengatur sendiri kabinet. Jadi kalau Jokowi punya kekuatan politik, itu artinya harus berbagi lagi dengan Pak Prabowo. Dan Prabowo tentu merasa ya power sharing dulu, iya. Kalau karena Jokowi jadi presiden, maka Gerindra power sharing dengan Jokowi. Nah kalau sekarang, kalau Prabowo yang jadi presiden, ya mestinya Prabowo yang atur power sharingnya, bukan Jokowi yang atur tuh. Jadi ini betul-betul pragmatis saja, dan sifat pragmatis dari politik Indonesia selalu terbaca di dalam pembagian kursi di kabinet. Walaupun kita tahu bahwa yang pragmatis itu harusnya diselesaikan sejak awal, yaitu koalisinya mesti jelas siapa dapat apa tuh. Tapi kan semuanya tersembunyi kan. Tiba-tiba Jokowi merasa bahwa dia mesti atur koalisi besar. Ini idenya dari mana tiba-tiba? Nah itu yang membuat pasti uh, ya kalau Prabowo pasti sudah jengkel kok koalisi besar, artinya saya ada di bawah kendali koalisi besar yang ketuanya Pak Jokowi kan, itu juga nggak masuk akal tuh, karena secara etis ya itu hak dari Prabowo untuk memimpin koalisi besar tuh. Demikian juga Erlangga, koalisi besar artinya Erlangga jadi orang kecil di situ kan. Nah Pak Luhut juga baca itu, kalau koalisi besar peran Luhut hilang di dalam Golkar. Jadi kira-kira Luhut mau Pak LBP mau kasih sinyal dari awal supaya ya Golkar akan atur dirinya sendiri itu. Nah Mm-mm. itu saya kira yang mesti dicek ke Pak LBP, apa itu yang dia maksud bahwa Mm. Jokowi yang mau ambil alih. Tetapi orang akan mengatakan ya memang cuma itu Mm. isinya. Emang siapa yang mau ambil alih? Ya, Emang ya. ketua BEM UI yang mau ambil alih kan enggak? Tapi saya kira sebenarnya ya kalau yang nggak bawa perasaan atau no hard feeling, apa yang dilakukan oleh Pak Luhut itu sangat realistis ya, Bung Rocky ya. Nggak perlu kita sebut pragmatis karena memang realitasnya kan Pak Jokowi memang sudah mau mengakhiri masa jabatannya begitu ya. Dan saya kira perubahan itu kita tidak perlu menunggu Oktober ya, Bung Rocky. Nanti begitu KPU menetapkan itu dan kemudian paling ada sekitar ya sebenarnya posisinya udah diambil alih oleh Pak Prabowo kan begitu. Ya tentu Pak Luhut mengerti itu sebagai orang yang paham tentang eh, anatomi kekuasaan. Itu Pak Luhut tahu bahwa ya apapun kekuasaan Pak Jokowi akan melemah, melemah dan hilang, fading away gitu. Nah sebaliknya Pak Prabowo pelan-pelan dia akan mengambil seluruh kapasitas negara untuk menjadi menjadi daratan dia menumbuhkan Indonesia versi Gerindra atau versi Prabowo kan. Nah Luhut tentu tahu bahwa ya nggak mungkin Prabowo itu terus menjadi anak buah Jokowi, itu artinya Pak Luhut akan tidak punya kesempatan lagi untuk ikut dalam politik praktis. Jadi bagi Pak Luhut, Jokowi pasti akan lengser. Nah Luhut nggak mungkin lengser karena dia bukan presiden. Dia tetap bisa berada dalam politik sementara Presiden Jokowi ya udah maksimal kan. Jadi Ya. kelihatannya Luhut mengerti itu, dan saya kira Pak Luhut sudah baru baru berbicara mungkin dengan Pak SBY bahkan itu Hmm. supaya hati-hati Golkar. Kira-kira itu sinyalnya. Dan Ya, bagi ya. Demokrat kan kalau Jokowi ambil alih Golkar itu aja Demokrat tersingkir kan Hmm. dari kabinet, karena Jokowi akan paksa Prabowo supaya Golkar dapat portofolio sesuai dengan keinginan dia tuh. Apalagi Ya. kalau koalisi besar memang diam-diam sudah tidak dilaksanakan oleh Jokowi, maka Jokowi yang akan atur seluruh kabinet. Jadinya Ya. begitu. Ya. Lalu Demokrat ya nggak punya akses ke dalam pembuatan kebijakan. Ya, ya. Kan gini ya, Pak. Kalau Pak Luhut ini kan beda dengan Pak Jokowi ya dalam posisi di Golkar. Pak Luhut memang sudah jadi
anggota Golkar, malah sekarang kan dia ketua Dewan Penasehat. Jadi artinya dia ketika katakanlah dia sudah menyatakan bahwa dia tidak akan lagi masuk dalam jabatan sebagai menterinya Prabowo, tapi melalui Golkar dia akan tetap punya akses untuk ke dalam kekuasaan. Tapi kalau masih Pak Jokowi yang pegang, masa Pak Luhut jadi anak buahnya Pak Jokowi terus menerus gitu. Itu yang kita sebut tadi bahwa Luhut mengerti apa sebetulnya anatomi Golkar. Jadi diam-diam sebagai Pak Luhut ya gue aja yang jadi ketua koalisi besar itu kalau gue ketua Golkar kan selesai masalah kan. Karena Ya, kemampuan lobby Luhut jauh di atas Jokowi bahkan tuh. pasti ya. Jokowi justru ini juga dilemanya. Pak Jokowi itu operatornya yang paham tentang lika-liku anatomi politik Jakarta itu ya Pak Luhut. Nah Ya. tiba-tiba Pak Luhut merasa bahwa ya setelah Jokowi lengser, yang mestinya anatomi itu yang diatur oleh Pak Luhut karena Luhut yang mengerti itu. Hmm. Masa Jokowi yang mau ngambil alih dan menjadikan Luhut lagi sebagai penerima mandat yang berpuluh-puluh jabatan itu kan. Jadi Hmm. bagi Pak Luhut saya kira setelah dia sakit mungkin kemarin dan sudah sembuh dan pulih kembali ke kesadaran berpolitik Pak Luhut bahwa dia mesti jadi sesuatu tuh tidak boleh atau tidak mungkin dia terus-menerus ada sekedar orang yang akan diberi mandat oleh Jokowi untuk ngurus banyak hal. Itu juga udah bikin dia capek sebetulnya kan. Jadi Hmm. diam-diam kita tahu Luhut akan kembali menganggap bahwa dia lebih mampu untuk bertahan daripada Jokowi itu. Dan Ya, itu ya. memang faktanya Jokowi mau bertahan buat apa yang dia memang udah selesai kok. Iya, 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 iya. Dan saya kira memang tidak semudah seperti yang kita sudah bolak-balik sebutkan ya bahwa kalau Pak Jokowi itu mengambil alih Golkar sekarang, apalagi dalam ini momentumnya dia sudah mau lengser, ya berat peluangnya. Tapi kalau dia dulu ambil alihnya ketika dia misalnya baru periode pertama atau setidaknya tahun-tahun pertama periode kedua, mungkin Golkar masih sangat mungkin diambil alih oleh dia gitu. Ya ini Jokowi yang merasa dia masih bisa meraih batang kayu terakhir Hmm. yang dihanyutkan banjir. Padahal ini batang kayu besar yang bahkan bisa menyeret Jokowi sendiri itu yaitu Hmm. batang kayu beringin. Jadi Hmm. sebetulnya komposisi politik di Jokowi kan udah nggak ada lagi kan. Hmm. Kalau kita tanya siapa, ya oligarki yang mungkin tinggal dua tiga orang yang ada di situ. Karena secara teknis oligarki udah tahu bahwa Jokowi tidak mungkin lagi punya kekuatan untuk mengatur kebijakan tuh, Hmm. apalagi secara etis tuh. Demikian juga menteri-menteri dan Hmm. menteri yang paling penting di situ kan Pak Luhut kan. Dan Pak Hmm. Luhut merasa udahlah Jokowi udah selesai tuh periodenya. Jadi Luhut mau jadi Luhut sendiri kira-kira begitu. Hmm. Yang bisa mengatur Golkar atau bisa jadi kingmaker nanti di 2009. Kan tetap ide itu ada pada Pak Luhut tuh. Jadi sebaiknya nyatakan aja bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut memang ada Jokowi. Mestinya pers langsung kejar aja tuh. Oh, Ya, berarti Pak Jokowi yang dimaksud tuh tanpa harus wawancara Pak Luhut kan itu kan apa namanya conclusion by logic. ya, 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 ya. Oke. Jadi saya kira makin menarik ya. Kita kita tunggu apa ini menjelang penetapan menurut dari KPU siapa yang akan jadi pemenang dan secara secara informal kan Prabowo sebenarnya sudah dinyatakan sebagai pemenang. Terus kemudian juga pengakuan-pengakuan dari dunia internasional sudah datang termasuk kemarin dari Amerika begitu ya. Jadi memang ini Pak Prabowo saya kira udah mulai siap-siap mengatur kabinetnya sendiri begitu ya. Ya kira-kira kalau kita bikin headline LBP titik dua Hmm. Jokowi jangan sekali-sekali mendekat ke Golkar. Kira-kira begitu. Oke, ini bagus untuk airline saya kira besok ya. Oke, terima kasih Bung Rogi Sip. untuk ya. Yuk. Yo,